Terima kasih, Cak Ibnu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di diskusi malam ini secara daring. Malam ini kita akan mengangkat berbagai isu yang belakangan hari ini cukup membuat banyak masyarakat terfokuskan pada isu-isu tertentu. Dan malam hari ini juga sudah hadir narasumber dari Indonesian Public Institute, Mas Karyono. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum. Apa kabar, Mas? Selamat malam, waalaikumsalam. Baik, lagi was-was banjir, Dit. Siap. Tetap jaga kesehatan, Mas. Kemudian yang kedua ada Mas Stanislaus Trianta. Beliau adalah pengamat intelijen sekaligus keamanan. Beliau banyak menguasai dan memfokuskan diri pada isu-isu tentang intelijen dan keamanan, terutama pada isu-isu terorisme dan isu-isu keamanan lainnya. Nah, narasumber ketiga malam ini itu ada Bang Ahmad Kelrey. Dia adalah salah satu sosok pemuda dari Indonesia Timur yang hari ini banyak dikenal dengan suaranya yang cukup vokal. Selamat malam, Bang. Malam. Ya, terima kasih. Oke, mungkin untuk sesi pertama, saya mungkin akan menunjuk Mas Kar sebagai narasumber. Mas Kar, jadi hari ini, belakangan hari ini dari berbagai persoalan, dari salah satu isu pro kontra IKN, kemudian penundaan pemilu, pernyataan Menak, terorisme, gugatan 0% dan sebagainya, termasuk juga kelangkaan minyak goreng di masyarakat hari ini. Nah, tapi saya mau meminta tanggapan Mas Kar mengenai wacana penundaan pemilu. Nah, kita tahu bahwa pemilu 2024 sudah disepakati bersama oleh DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu. Gitu. Nah, mungkin dalam situasi ini, mungkinkah politik identitas mendominasi di pemilu nanti? Apa cara dan kiat Mas Kar agar politik identitas itu tidak mendominasi? Mungkin demikian, Mas. Baik, terima kasih Bung Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Tanis, Dinda Kelre, Sohibul Bet, Cak Ibnu, dan Cak Imam, dan seluruh peserta diskusi pada malam hari ini yang berbahagia. Pada malam hari ini memang kita sedang mewacanakan sedang membahas berbagai isu. Mas Kar, mohon maaf, izin saya potong, mohon maaf. Ya, halo. Tes. Suaraku jelas nggak? Di sini jelas Mas Karyono, aman. Oh, iya. Mas Kar, mohon maaf ada kekeliruan. Jadi pertanyaan pertama sebelum masuk ke politik identitas nanti, wacana pemilu hari ini kan sedang hangat-hangatnya. Apa sih pendapat Mas Kar mengenai konstelasi pemilu saat ini? Kira-kira ada nggak sih pasangan calon jika dalam perhitungan Mas Kar dari situasi hari ini? Iya, terima kasih Bung Adit. Jadi kita abaikan dulu ya wacana tentang penundaan pemilu ya. Jadi kita bicara saja seolah-olah sudah kita pastikan bahwa pemilu 2024 itu tetap dilaksanakan ya. Karena memang wacana penundaan pemilu itu kalau kita amati memang lebih banyak yang tidak setuju ya. Banyak yang menolak gitu, baik di parlemen ya, partai politik maupun di
berbagai kalangan masyarakat gitu. Nah, itu bisa dilihat bagaimana peta di partai politik ya, ada 6 partai yang jelas-jelas secara terbuka menolak penundaan pemilu. Kemudian juga sebagian masyarakat ya, sebagian besar juga banyak yang tidak setuju pemilu ditunda. Hal itu bisa kita lihat dari berbagai hasil survei kredibel yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya, bahwa lebih dari 65% itu masyarakat menolak pemilu ditunda. Nah, oleh karena itu kita pada malam hari ini kita bahas saja ya bagaimana kira-kira konstelasi politik yang akan terjadi ya menjelang pemilu 2024 nanti. Nah, kalau tadi ditanyakan apakah pemilu serentak 2024 masih diwarnai politik identitas, ya, menurut saya indikator itu sangat kuat ya bahwa pemilu 2024 itu masih akan diwarnai politik identitas. Nah, kenapa politik identitas ya belakangan ini terus mencuat dan mengemuka ya dalam setiap kontestasi pemilu, terutama memang pemilu dalam beberapa pemilu ya, baik itu pilkada DKI Jakarta ya di pemilu 2017 ya, pilkada 2017 itu terjadi akumulasi politik identitas ya yang sengaja didesain, dirancang ya, digunakan oleh kelompok tertentu ya, dijadikan sebagai instrumen untuk memenangkan kontestasi elektoral. Nah, politik identitas dikapitalisasi sedemikian rupa ya, dari ayat sampai mayat gitu ya, digunakan untuk meneror publik ya, agar tidak memilih calon yang beragama yang berbeda, suku yang berbeda gitu ya. Nah, tapi celakanya ya politik identitas yang menguat pada saat Pilkada 2017 itu tidak berhenti gitu ya. Bahkan semakin meluas spektrumnya, tidak hanya di pilkada-pilkada serentak ya, tetapi juga digunakan sebagai instrumen pertarungan politik di tingkat nasional gitu. Nah, di pemilu 2019 ya, Pilpres 2019 itu politik identitas juga sangat masif digunakan untuk menjatuhkan salah satu pasangan calon, yaitu Pak Jokowi Maruf Amin. Nah, padahal ya dua pasangan itu ya itu semuanya beragama Islam gitu ya, tetapi ada kelompok tertentu yang sengaja membuat propaganda ya dengan berbagai isu komunis dan segala macam ya untuk menyerang pasangan Jokowi Maruf Amin gitu ya. Nah, apakah dalam pemilu nanti ya itu politik identitas masih akan digunakan? Saya melihat ya bahwa politik identitas itu masih akan mewarnai pertarungan politik 2024 gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena ada semacam success story gitu ya. Nah, jadi Pilkada DKI Jakarta itu sebagai satu laboratorium politik gitu ya, di mana politik identitas ya, propaganda politik identitas itu berhasil memenangkan pilkada gitu. Nah, karena keberhasilan itu maka dicoba digunakan ya untuk di daerah-daerah lain ya, untuk pertarungan politik di berbagai level gitu ya. Nah,
karena ada success story ya, ada pengalaman kesuksesan dalam menggunakan politik identitas itu, akhirnya menjadi apa namanya, politik identitas menjadi instrumen untuk memenangkan pemilu. Ya. Nah, ini berkelindan dengan era post-truth ya. Nah, di mana beberapa negara termasuk Donald Trump, Donald Trump dalam pilpres periode pertama di Donald Trump itu juga menggunakan propaganda post-truth ya, dan itu berhasil gitu. Nah, begitu juga Bolsonaro misalnya di Brazil ya, itu juga menggunakan propaganda post-truth ya. Nah, berbagai pengalaman tersebut kemudian coba di copy paste gitu ya oleh berbagai kekuatan politik ya untuk digunakan sebagai instrumen memenangkan kontestasi. Nah, ini memang berbahaya jika ini terus dibiarkan, maka yang terjadi adalah terjadi segregasi sosial gitu, keretakan sosial, terjadi konflik, terjadi pembelahan di tengah masyarakat. Nah, ini bisa mengancam berpotensi bisa menimbulkan disintegrasi bangsa. Gitu. Nah, kalau ini terus dibiarkan, gitu. Memang kalau saya melihat memang politik identitas itu sengaja digunakan ada dua tujuan. Yang pertama adalah tujuan politik, yang kedua adalah memang ada tujuan ideologis gitu. Ya, khususnya di Indonesia ya. Indonesia. Ada memang kelompok tertentu yang sengaja menumpang demokrasi liberal ini ya dijadikan sebagai satu momentum untuk memperjuangkan ideologinya gitu ya. Mereka ingin merubah negara Kesatuan Republik Indonesia ya menjadi negara khilafah misalnya ya, mengganti dasar negara Pancasila menjadi ideologi khilafah ya, menjadikan negara Islam. Itu memang menurut saya ada gitu ya, karena memang kalau kita lihat dari sejarah ya, benih-benih itu sudah ada gitu ya, kekuatan politik Islam yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia itu sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Nah, kemudian ide itu masih terus terjadi ya hingga hari ini gitu. Nah, tentu saja ini harus diwaspadai ya. Nah, selain mengancam NKRI ya, ini bisa bisa mengancam demokrasi itu sendiri gitu. Ya, demokrasi menjadi tercederai ya, ternodai oleh gerakan politik yang menggunakan politik identitas tadi itu gitu. Nah, lalu bagaimana kira-kira gitu ya peta figur capres ke depan gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal figur capres 2024, kita bisa memotret dari sejumlah hasil survei ya. Ada beberapa tokoh yang selalu muncul di dalam survei ya. Setidaknya ada 10 nama calon presiden ya. Nah, dari 10 nama itu ada kalau dicoba di klaster gitu, ada klaster papan atas itu klaster pertama ya, 3 besar ya, itu ada Prabowo, kemudian ada Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan gitu. Kemudian di klaster kedua ada Sandiaga Uno ya, ada Ridwan Kamil ya, ada AHY ya, dan di klaster ketiga ada Erick Thohir, ada Muhaimin Iskandar, ada Airlangga Hartarto, ada Puan Maharani, ada Andika Perkasa dan sebagainya gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah, ini menjadi pertanyaan banyak orang ya, kira-kira
kira-kira ada berapa pasang sih nanti yang dalam Pilpres nanti kira-kira ada berapa pasangan gitu ya. Nah, kalau menurut saya maksimal itu 3, ini prediksi saya ya. Jadi kecuali ya presidensial threshold 20% itu dibatalkan oleh MA ya, menjadi 0% atau 5% atau 10% gitu ya. Nah, mungkin bisa lebih dari 3 pasangan gitu. Tapi saya meyakini presidensial threshold masih tetap 20%. Nah, kalau presidensial threshold 20%, maka saya prediksi meskipun memungkinkan ada 4 pasangan, tetapi real politiknya ya, real politiknya itu maksimal itu 3 gitu, bisa 3. Bahkan saya memprediksi bisa saja ada dua pasangan seperti Pilpres 2014 dan 2019 gitu ya. Nah, saya kira kita bisa membaca konfigurasi Capres 2024 ya. Nah, karena ada syarat 20%, maka ini ya tidak mudah gitu ya untuk mendapatkan tiket ya sebagai calon presiden gitu ya. Apalagi kalau kemudian ada kekuatan politik besar gitu ya yang sengaja untuk mengunci gitu ya, untuk mengunci agar hanya ada 2 pasangan, yaitu bisa saja seperti itu. Nah, kemungkinan ya ada 3 ya, paling banyak 3, tapi kemungkinan prediksi saya ada hanya 2 pasangan gitu. Nah, memang kalau 2 pasangan banyak yang mengatakan pertarungan politiknya lebih keras ya seperti di 2014 dan 2019 ya. Kalau hanya 2 pasangan calon gitu. Nah, itu juga yang menjadi salah satu alasan bagi mereka yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menghapuskan presidensial threshold 20% menjadi 0%. Salah satu alasannya adalah karena dikhawatirkan akan terjadi ketegangan politik yang sangat keras gitu. Itu, tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana masyarakat ya itu memiliki satu kesadaran kolektif gitu ya untuk memilih calon presiden dan wakil presiden yang memiliki kriteria ya selain soal kemampuan, kompetensi gitu ya, pengalaman, kemudian memiliki personality ya, kepribadian yang merakyat, kemudian yang jujur, bersih gitu. Memiliki kemampuan dan sebagainya gitu ya. Nah, tentu kita berharap ya pemilih itu semakin cerdas gitu loh. Ya, semakin cerdas ya, tidak terpengaruh oleh propaganda politik identitas. Ini yang penting gitu. Jadi kalau tadi ditanya bagaimana caranya untuk agar politik identitas itu bisa dihindari gitu ya. Ini memang pekerjaan yang sulit gitu, karena politik identitas sengaja digunakan untuk kepentingan elektoral gitu ya, untuk mendowngrade atau menyerang kompetitor gitu. Nah sebenarnya dari aspek regulasi kan sudah dibuat peraturan perundang-undangan ya. Memang dilarang, tidak boleh
melakukan kampanye yang mengandung sara. Jelas aturannya itu dalam undang-undang pemilu itu sudah diatur gitu ya. Tetapi kan faktanya dari pemilu ke pemilu, baik itu pilkada maupun pilpres, ya, politik identitas masih terus terjadi. Nah, oleh karena itu, ya, perlu ada law enforcement gitu ya. Nah, jadi ada penegakan hukum, ya, sanksi hukum yang tegas gitu, ya. Penyelenggara pemilu, ya, Bawaslu itu harus tegas memberikan sanksi kepada peserta pemilu, gitu ya. Nah, selama ini kan kalau kita lihat datanya, ya, data pelanggaran pemilu, ya, itu dari sekian pelanggaran justru lebih sedikit itu pelanggaran yang mengandung unsur tadi politik identitas, gitu. Itu dari data itu menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu, ya, dalam hal ini adalah Bawaslu itu masih belum tegas gitu menggunakan pasal-pasal yang ada di dalam peraturan undang-undangan, ya. Nah, padahal ini dampaknya sangat besar sekali gitu. Nah, pelanggaran yang terjadi selama ini, ya, kalau kita lihat datanya itu, ya, itu pelanggaran yang sifatnya pelanggaran teknis pemilu gitu ya. Misalnya pelanggaran di melakukan kampanye di media, kemudian menggunakan fasilitas negara, fasilitas umum, ya, money politik dan sebagainya gitu. Tapi pelanggaran terkait dengan pelanggaran politik identitas itu justru malah tidak menonjol di situ. Nah, dan itu menjadi tantangan ke depan dalam menghadapi pemilu 2024 gitu. Nah, dampaknya padahal sangat besar itu politik identitas, gitu ya. Tidak hanya mengancam keutuhan negara, ya, persatuan masyarakat, ya, tapi juga mengancam demokrasi itu sendiri, gitu. Nah, sama seperti misalnya soal money politik, ya. Money politik juga terjadi sangat masif, ya, di semua level itu. Di pilkada, kemudian pemilu legislatif, dan kalau pemilu presiden malah tidak terlalu nampak, ya, karena memang skupnya sangat luas karena seluruh Indonesia, ya, gitu. Ya, meskipun, ya, ada beberapa lah pelanggaran terkait dengan money politik gitu. Nah, terkait money politik ini juga menjadi ancaman bagi demokrasi yang sehat gitu, ya. Ini akhirnya membuat masyarakat menjadi pragmatis gitu, ya, mengabaikan kriteria yang seharusnya menjadi pertimbangan, ya, untuk menentukan pilihan seperti tadi soal kepribadian, success story, ya, kompetensi, kemampuan dan sebagainya tadi itu. Nah, itu yang menjadi tantangan ke depan. Jadi yang perlu ada penegakan hukum, gitu, penegakan hukum. Kemudian juga, ya, perlu ada pendidikan politik, gitu ya, yang seharusnya ini dilakukan oleh partai politik karena salah satu fungsi partai politik itu adalah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Tetapi ya, peran partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat kan justru sangat minim, ya. Nah, oleh karena itu kekuatan kelompok civil society, ya, baik itu aktivis mahasiswa, ormas kepemudaan, ya, NGO, pegiat pemilu, pegiat demokrasi, itu harus mengambil porsi yang lebih besar, gitu, ya, untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, yaitu membangun
awareness masyarakat ya terkait dengan pemilu yang demokratis, pemilu yang jujur, pemilu yang adil ya. Masyarakat harus menggunakan hak pilihnya dengan benar ya. Tidak terpengaruh oleh politik identitas, tidak terpengaruh oleh money politik ya, tidak terpengaruh dengan iming-iming gitu ya. Nah, yang sifatnya sesaat gitu ya. Nah, kalau ini tidak segera dilakukan maka semakin banyak ini pemilih pragmatis nih gitu. Semakin banyak pemilih pragmatis maka akan berpengaruh pada lahirnya pemimpin ya. Ini akan menentukan kualitas pemimpin ke depan. Nah, kalau semakin banyak pemilih pragmatis ya, maka tadi kriteria-kriteria sebagai yang layak untuk menjadi pemimpin itu justru malah ternegasikan gitu ya. Nah, akhirnya yang menjadi pemimpin ke depan baik itu di level pusat maupun daerah ini pemimpin-pemimpin yang tidak berkualitas gitu ya, yang tidak memiliki kompetensi ya, yang bahkan malah banyak membuat satu kebijakan yang tidak pro rakyat gitu, karena merasa mereka sudah membeli suara rakyat gitu ya. Nah, itulah yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi jangan mau dibeli suara Anda, suara masyarakat itu dengan uang 50.000, 100.000 gitu ya. Nah, itu dampaknya luar biasa. Anda menerima 100.000 tapi menderita selama 5 tahun kalau Anda salah memilih. Nah, pendidikan politik semacam itulah yang harus disampaikan kepada masyarakat, yang harus kita lakukan ya. Selain tadi soal mencegah politik identitas tadi itu. Itu. Mungkin itu, Dit. Ada lagi pertanyaan, Dit? Baik, Mas. Saya tertarik pernyataan Mas Kar yang soal PT 0%. Mas Kar menyebut bahwa PT 0% berpotensi untuk menimbulkan atau memicu ketegangan politik yang cukup membahayakan. Apa maksudnya? Dan sebenarnya bicara PT 0%, kepentingan siapakah? Perorangankah atau partai pendatang barukah atau bagaimana tanggapan Anda, Pak? Iya, ya jelas lah. Ini jelas kepentingan elit politik ya, yang memiliki syahwat untuk maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden gitu ya. Tetapi yang berkepentingan tidak hanya tokoh-tokoh yang memiliki nafsu besar ya, syahwat politik untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Partai politik ya, elit partai politik juga, terutama ini partai politik kecil ya, partai politik kecil dan partai politik baru terutama ya. Nah, itu sangat berkepentingan dengan PT 0% gitu. Kenapa? Karena ya mereka bisa lebih leluasa ya, lebih banyak kesempatan untuk melakukan transaksi politik di situ gitu. Nah, semakin banyak calon presiden yang bisa diusung, maka semakin banyak peluang ya untuk mendapatkan benefit di situ ya, keuntungan ya, baik itu keuntungan politik maupun keuntungan yang lain gitu ya. Ini bukan rahasia lagi dong, Dit ya. Untuk tiket calon kepala daerah aja itu sudah miliar ya. Apalagi ini untuk pilpres gitu. Untuk capres tentu lebih besar dari pilkada gitu ya. Memang positifnya adalah kalau banyak
pasangan calon presiden, ya, memang masyarakat lebih banyak lebih banyak pilihan gitu, alternatif gitu, ya, alternatif. Gitu. Tetapi dampaknya juga ada dampak negatif juga gitu, ya. Ada dampak negatifnya juga. Dampak negatifnya juga tadi itu ya kan menimbulkan persaingan atau kompetisi politik yang tidak sehat juga gitu, ya. Nah, jadi argumen para pendukung 0% yang mengatakan kalau 20% itu ada pembatasan calon, dan kalau terjadi hanya ada 2 pasangan, maka terjadi konflik, terjadi ketegangan politik, ya, lebih keras gitu. Nah, kalau menurut saya sama juga gitu. Kalau semakin banyak calon, justru lebih dahsyat itu ketegangan politik, ya, gitu. Ya. Jadi justru kalau dibandingkan 2 calon atau tiga calon dibandingkan dengan yang calon yang banyak sekali, ya, lebih banyak lagi, saya kira lebih efektif, ya. 3 pasang, ya, paling banyak 4 pasangan calon gitu loh, ya. 2, 3, 4 lah, itu menurut saya lebih ideal dibandingkan terlalu bebas, ya. Orang misalnya ada 25 partai misalnya. Kalau PT 0%, kan bisa saja mereka mengusung semua dong. Gitu, ya. 25 partai itu mengusung calon presiden masing-masing misalnya, ya. Meskipun dalam faktanya, realitasnya bisa saja partai tersebut tidak mengusung pasangan capres sendiri, bisa juga mendukung pasangan capres dari partai lain, bisa saja. Tetapi karena tidak ada PT, ya, tidak ada presidential threshold, tidak batasi, maka ya kecenderungan partai akan mengusung sendiri-sendiri, gitu loh. Membuka pendaftaran, gitu. Pendaftaran, nanti siapa yang mau maju, gitu kan. Nah, itu tadi. Jadi kepentingan elit politik, ya, terhadap penghapusan PT 0% tadi dibungkus seolah-olah ini kepentingan rakyat, seolah-olah ini untuk kepentingan demokrasi, tetapi di balik itu saya tidak yakin kalau tidak ada kepentingan yang lain gitu. Nah, jadi gitu, Dit, soal itu. Siap. Siap Mas Kar, terima kasih. Tapi berbicara soal stabilitas politik dan stabilitas nasional, kan memang ada isu lagi yang ya kayak wacana penundaan pemilu, kelangkaan minyak goreng. Nah, masih kaitannya dengan stabilitas politik. Apakah berpengaruh dengan penundaan pemilu, kemudian kelangkaan minyak goreng dengan stabilitas politik hari ini? Ada ancaman atau tidak kira-kira menurut persepsi Mas Kar? Oh iya, tentu ada ancamannya. Ancaman instabil ini kan sudah terjadi nih, gitu, ya. Apalagi soal minyak goreng, ya. Kelangkaan minyak goreng ini justru potensi terjadinya instabilitas politik, ya, dan keamanan justru lebih besar. Kenapa? Karena persoalan minyak goreng itu adalah persoalan kebutuhan perut rakyat, gitu, ya. Ini persoalan ekonomi, itu dampaknya lebih dahsyat, ya. Nah, ini bisa menimbulkan chaos kalau tidak segera ditangani, gitu. Nah, apalagi kemudian ada penumpang gelap, ya. Ya, saya yakin sisa duga ada penumpang gelap lah dalam persoalan krisis, dalam persoalan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng ini, gitu. Ya, ada kelompok tertentu yang sengaja menumpangi kasus masalah ini untuk tujuan tertentu, untuk tujuan politik, gitu, ya. Nah, oleh karena itu ini
jangan sampai ini terjadi akumulasi persoalan gitu. Di satu sisi masalah kelangkaan minyak goreng ini tidak terselesaikan, ya, akan menimbulkan ketidakpuasan dan kecemasan masyarakat, ya. Ditambah lagi ada provokator gitu, ya. Ada provokator yang berada di balik masalah ini gitu untuk tujuan tertentu. Gitu. Nah, kalau ini berkelindan terus, ya, dan ini terjadi terus menerus tidak terselesaikan masalahnya, maka ini bisa menimbulkan instabilitas politik. Gitu. Nah, maka dampak kelangkaan minyak ini menurut saya sangat besar, ya, sangat besar dampaknya. Nah, ini penting sekali ini untuk segera diantisipasi, ya, gitu. Nah, berbagai upaya, ya, pemerintah sih sudah melakukan upaya untuk mengendalikan kelangkaan minyak goreng, ya. Tetapi memang faktanya masih ada di sejumlah tempat, ya, masih terjadi kelangkaan. Nah, saya khawatir ini ada sabotase gitu, ya. Ini yang harus diwaspadai gitu, ya. Nah, karena sabotase kepentingan politik, ya, kepentingan politik itu kerap kali juga menggunakan berbagai cara, termasuk melakukan sabotase terhadap beberapa komoditas bahan pokok, ya, sengaja untuk ditimbun, ya, kemudian bahkan kalau di era Orde Lama itu kan, ya, kalau kita baca beberapa sejarah, ya, itu bahan pokok malah sengaja dibuang ke laut gitu, ya, supaya terjadi kelangkaan, ya, bahan pokok. Nah, kalau sudah terjadi kelangkaan bahan, ya, maka pasti secara teori ekonomi kan ini hukum supply and demand, ya, hukum penawaran dan permintaan gitu. Nah, kalau barang langka di pasaran, ya, nah sementara permintaan kan banyak sekali, maka otomatis akan terjadi kenaikan harga gitu. Nah, celakanya adalah udah harga naik, barang nggak ada gitu. Nah, kasus kelangkaan minyak ini sudah hampir mendekati itu gitu. Harga naik, barang tidak ada gitu. Nah, ini yang harus diwaspadai, ya. Adanya dugaan kelompok-kelompok tertentu yang sengaja melakukan sabotase. Itu berbahaya, Didit. Nah, terkait dengan wacana penundaan pemilu, saya yakin ya itu juga menjadi ancaman juga, ya. Tetapi tidak sedahsyat soal kelangkaan minyak goreng, ya. Nah, kalau soal penundaan pemilu, saya punya prediksi, ya, oke, kan, dalam waktu dekat itu akan mereda lah, ya, akan mereda. Kecuali ada satu situasi dan kondisi yang bisa dijadikan alasan kuat, ya, untuk menunda pemilu, gitu, ya. Misalnya terjadi kerusuhan, terjadi krisis ekonomi, ya. Nah, itu mungkin saja wacana penundaan pemilu akan semakin menguat. Tetapi kalau kondisinya normal, ya, dugaan saya wacana penundaan pemilu tidak akan bertahan lama karena mayoritas partai politik, ya, itu menolak penundaan pemilu, ya. Kemudian mayoritas masyarakat, mayoritas rakyat juga tidak setuju penundaan pemilu. Itu, Dit. Baik, terima kasih Mas Kar penjelasan yang sangat eksplisit.
Mungkin terakhir Mas Kar, kita bergeser ke isu apa? Isu yang sedang menghangat di nasional hari ini, soal IKN, Ibu Kota Negara. Kan kita lihat kemarin Presiden memboyong para gubernur se-Indonesia untuk camping bersama, sekaligus ada beberapa agenda secara sakral di titik nol IKN. Nah, lebih dalam lagi, apakah Mas Kar melihat langkah pemerintah memindahkan ibu kota ke Penajam sana sudah tepat, dan apa sih dampaknya nanti ke depan, baik secara ekonomi, secara politik, bahkan secara sosial dan budaya? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja, Mas Kar. Ya, kalau menurut saya pribadi setuju ya dengan pemindahan ibu kota itu, karena gagasan untuk memindahkan ibu kota, perencanaan untuk memindahkan ibu kota negara itu kan sudah terjadi di era pemerintahan Soekarno, gitu ya. Kita juga sudah pernah mengalami pemindahan ibu kota ketika situasi negara dalam keadaan darurat perang pada saat itu, ya, untuk menghadapi Belanda, ya kan, pemerintahan ibu kota kan dipindah, ya kan, sementara, ya, ada di Yogyakarta, kemudian bahkan di apa itu, di tebing tinggi ya dulu, ya, untuk antisipasi. Nah, kemudian Soekarno juga sudah merencanakan juga pemindahan ibu kota negara, ya, di Palangkaraya di Kalimantan Tengah, gitu. Nah, itu juga sudah ada peletakan batu pertama, sudah. Nah, tapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya tertunda, gitu. Di era Soeharto juga pernah juga ya rencana pemindahan ibu kota, kemudian di era SBY juga pernah merencanakan pemindahan ibu kota. Ya, dan di era Pak Jokowi juga merencanakan pemindahan ibu kota negara, gitu ya. Nah, di era Pak Jokowi inilah yang memang karena situasi dan kondisinya memungkinkan, ya, akhirnya pemerintahan Jokowi, ya, itu bertekad, ya, serius untuk memindahkan ibu kota negara. Nah, kalau dampaknya seperti apa? Ya jelas sekali lah menurut saya, pemindahan ibu kota negara itu kan bukan tanpa alasan, gitu ya. Alasan ekonomi, alasan sosial budaya, alasan keamanan, alasan pertahanan, dan alasan geopolitik dan sebagainya, gitu ya. Nah, pemindahan ibu kota itu menurut saya sebuah keniscayaan, gitu ya. Kalau kita lihat dampaknya kan, nah, karena ini kan belum di Indonesia, ya. Kalau kita melihat misalnya di Amerika, ya, di beberapa negara, di Rusia dan di Malaysia, di berbagai negara lah, ya, di Jepang juga, kemudian di beberapa negara itu fine-fine aja, itu dampaknya juga lebih banyak positifnya dibanding negatifnya, gitu. Memang ada beberapa negara yang gagal pemindahan ibu kota, ya, tetapi banyak yang berhasil. Pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, ya, semakin meningkat. Pemerataan juga semakin meningkat, ya. Nah, pemindahan ibu kota negara, ya, itu tentu akan berimplikasi, berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi, gitu ya. Selama ini kan terjadi disparitas, terjadi kesenjangan wilayah antara Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur, antara Jawa dengan luar Jawa, gitu ya. Nah, justru dengan adanya pemindahan ibu kota negara ini bisa memutus, ya, kesenjangan itu, gitu ya. Paling tidak jarak kesenjangan semakin menipis, gitu ya, semakin
semakin pendek gitu. Ya, pemerataan juga semakin pembangunan juga semakin merata. Pertumbuhan ekonomi juga bisa semakin merata. Dan sebagai national dignity itu ya, juga ini penting juga gitu ya. Kita punya ibu kota negara yang baru gitu. Nah, belum lagi alasan-alasan tadi karena di DKI Jakarta ya dari berbagai hasil penelitian ya, baik LIPI maupun lembaga-lembaga lain, bahkan Joe Biden ya beberapa kali menyinggung soal Jakarta ya, yang diprediksi dalam beberapa tahun ke depan Jakarta bisa tenggelam gitu ya. Nah, permukaan air laut ya justru semakin tinggi ya, dan itu diprediksi bisa semakin hari semakin tinggi ya. Kemudian penggunaan air minum yang berlebihan ya, pembangunan yang sudah padat sekali, sudah terjadi akumulasi ya, itu kan akan berdampak pada lingkungan gitu, sehingga cadangan air minum di Jakarta ya itu diprediksi akan mengalami krisis air bersih di Jakarta ya. Nah, kemudian polusi udara dan sebagainya itu kan sudah melalui berbagai penelitian, sudah riset gitu ya. Nah, oleh karena itu menurut saya pemindahan ibu kota negara itu sebuah keniscayaan gitu. Itu harus dilakukan gitu ya, lakukan. Nah, bahwa sebuah upaya itu tentu kan ada beberapa dampak ya, bisa berhasil bisa juga tidak gitu ya. Nah, tetapi kalau kita melihat dari pengalaman beberapa negara yang sudah berhasil melakukan pemindahan ibu kotanya, itu bisa kita jadikan contoh kan gitu. Nah, jadi kelompok-kelompok yang menolak ya pemindahan ibu kota ya, itu juga menurut saya ya itu boleh-boleh saja karena bagian dari kebebasan berpendapat ya, ini demokrasi gitu. Nah, tetapi ya inilah kajiannya itu juga kajiannya harus komprehensif gitu, holistik ya, jangan semata-mata kepentingan atau sentimen politik yang dikedepankan gitu ya. Nah, belum sudah menyatakan pasti gagal gitu ya. Nah, itu juga menurut saya kurang tepat juga gitu ya. Nah, belum dicoba sudah bilang pasti gagal gitu ya. Ini ada kepentingan ini itu gitu ya, kepentingan itu. Nah, yang namanya pembangunan itu pasti ada membawa dampak gitu, dampak. Nah, tapi kan ada manajemen risiko yang sudah dibuat tentu saja. Ini kan proyek besar pemindahan ibu kota negara ini. Pasti nggak main-main gitu. Kajian akademiknya itu sudah dibuat gitu ya. Ada manajemen risiko yang bisa meminimalisir risikonya, sehingga lebih banyak manfaatnya dibanding mudaratnya gitu. Ini itu Dit. Baik. Terima kasih Mas Kar. Kalau kita simpulkan bahwa stabilitas menjadi bagian terpenting, jangan sampai isu-isu yang berpolemik hari ini mengganggu stabilitas. Apalagi ada pihak-pihak yang berupaya mengambil kepentingan untuk kepentingan kelompok tertentu. Terima kasih Mas Kar. Mungkin saya akan lanjut ke narasumber kedua. Beliau adalah Mas Stanislaus Trianta. Selamat malam Mas. Pengamat
intelijen dan keamanan. Ya, Mas Tanis, Ya, belakangan ini kan isu terorisme kembali mencuat. Bahkan Densus 88 itu baru-baru ini juga berhasil melakukan penangkapan terhadap petinggi salah satu misalnya Hilal Ahmar Society yang justru belakangan diketahui berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah. Nah, kemudian juga baru-baru ini heboh juga anggota dewan yang pernah menyumbangkan sekian ribu US dollar ke yayasan yang terduga teroris pada 2016. Agak unik memang. Tapi apa pandangan Mas Tanis dengan situasi hari ini? Apa sih yang terjadi dengan fenomena ini? Kira-kira begitu. ya Mas. Selamat malam teman-teman sekalian. Jadi kalau soal terorisme itu bukan baru-baru ini ya sebenarnya. Sejak tahun 2000, mulai pasca bom Bali, terorisme sudah sangat ya menjadi topik yang serius dan itu menjadi ancaman global, tidak hanya ancaman nasional Indonesia, ancaman global. 2010, 2011, 2012 ketika munculnya ISIS makin tambah parah lagi. Sejak tahun 2000 hingga catatan saya terakhir, tahun 2000 hingga tahun 2018, itu sudah 1.800 orang diproses hukum karena masalah terorisme. Dan itu tidak ada yang diputus tidak bersalah dan bebas. Semua bersalah dan dihukum. Ada saksi-saksinya, pengadilan terbuka. Jadi terorisme itu ada. Saya setiap kali ada seminar atau apa, pertanyaan paling sering itu adalah terorisme itu ada enggak? Ya korbannya jelas ada, pelakunya juga ada. Sekarang ini sudah 2000-an lebih, sejak tahun 2000. Pelakunya juga ada, korbannya juga ada, peristiwanya juga ada yang ketangkap CCTV juga. Ini fakta gitu loh. Nah, memang ada perbedaan karakteristik. Kita dipengaruhi oleh dua arus besar ya. Dua arus besar yaitu kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, itu kelompoknya namanya Al-Jamaah Islamiyah, JI. Kemudian ada kelompok yang berafiliasi dengan ISIS. Ini ada JAD, JAT, MIT, dan lain-lain. Akhir-akhir ini paling banyak sering dilakukan penangkapan di JI. Nah, ini beda, karakteristiknya beda. JI pasca penangkapan Abu Bakar Basir, mereka mengubah strategi dari cara-cara kekerasan menjadi non-kekerasan. JI berubah drastis. Mereka lebih mengutamakan pelatihan, kemudian mengutamakan penggalangan dana, mereka masuk ke masyarakat, masuk ke ormas, masuk ke parpol, itu mereka lakukan. Dalam jangka pendek, mereka tidak melakukan aksi. Karena kalau ada aksi serangan itu merugikan mereka. Merugikan, dan mereka akan ditangkap-tangkapin, akan organisasi akan terganggu. Walaupun JI ini, setahu saya, sejauh penelitian saya, adalah organisasi teroris yang paling rapi organisasinya. Dia punya semacam anggaran dasar namanya PUBG, Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah, yang sangat rapi. Makanya ketika ada pemimpinnya tertangkap, dia dengan mudah langsung konsolidasi. Ada pemimpin baru. Sangat cepat rekonsolidasi. Berbeda dengan organisasi yang berafiliasi dengan ISIS, mereka masih menggunakan cara-cara kekerasan. MIT, yang sekarang sudah habis, tinggal 2 orang, 3 orang saja kombatannya. Kemudian JAD, yang perkiraan dengan dengan simpatisan itu sampai belasan ribu, kemudian JAT dan lain-lain. Ini berbeda. Mereka masih menggunakan cara-cara kekerasan karena mereka berpikir jangka pendek, mereka lebih mengutamakan cara-cara itu, bahkan mereka itu menghalalkan, membolehkan perempuan dan anak-anak berada di garis depan. Di JI tidak. JI itu ada aturan tertulis bahwa yang berhak melakukan jihad adalah laki-laki akil balik. Makanya ketika bom Surabaya terjadi, para analis sudah yakin itu bukan JI, ini pasti ISIS. Nah, akhir-akhir ini menarik karena banyak orang yang dianggap orang biasa-biasa saja, tokoh politik, aktivis sosial, ditangkap. Mereka, wah ini Densus melanggar HAM, wah ini. Kalau saya nggak kaget. Karena ini sudah memang strategi mereka. Pasca penangkapan Abu Bakar Basir, mereka mengubah strategi, mereka masuk ke dalam masyarakat. Mereka ada yang survive dengan cara
masuk ke dalam BUMN, mereka masuk, mereka di situ. Jadi ada dua. Ada yang sudah terpapar lalu masuk ke organisasi supaya survive, masuk ke mungkin parpol, masuk ke BUMN, atau yang sudah punya profesi, yang sudah punya apa ya eksistensi, misalnya dia ASN, dia polisi juga ada, lalu terpapar, lalu biasanya keluar. Jadi ada macam-macam. Tapi ini menunjukkan bahwa ideologi radikal ini bisa masuk ke siapapun juga. Ada dokter, ada ASN, ada polisi, bahkan ada polisi yang berangkat ke Suriah itu dari Batanghari. 3 bulan di sana tewas, ada puluhan, dan ada juga yang jabatannya tinggi di salah satu semacam BUMN, level direksi juga ada. Jadi tidak mengenal status ekonomi, tidak mengenal level pendidikan, dia bisa terkena. Dan masalahnya, ketika ada penangkapan, ketika ada tindakan pemerintah, ada saja pihak-pihak yang menganggap bahwa wah ini rekayasa, wah ini apa melanggar HAM dan lain-lain. Nggak kompak. Pemerintah dengan tokoh agama, dengan masyarakat kadang nggak kompak. Bahkan ketika di Poso seorang teroris, 2 orang teroris ditembak mati, ketika dimakamkan itu dielulukan seperti pahlawan. Bagaimana bisa memberantas terorisme kalau masih antara pemerintah dengan masyarakat itu tidak satu pemahaman terkait terorisme. Bahkan tokoh agama pun tidak semua seperti itu, tidak semua paham bahwa tidak semua mengatakan terorisme itu dilarang, itu tidak. Ketika ada kasus bom Makassar, ada tokoh-tokoh yang mengatakan, wah surat wasiatnya luhur seperti Robin Hood. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi permasalahan utama dari pencegahan terorisme adalah pemerintah dan masyarakat itu tidak dalam berada pemahaman yang sama. Jadi perlu adanya starting condition, perlu adanya kondisi awal bahwa semua sadar bahwa ini musuh bersama. Tapi kalau itu tidak tercapai, akan sangat sulit. Itu, Mas. Ya, terima kasih Mas. Tapi mungkin nggak sih kalau pelaku teror ini atau terorisme ini berpeluang atau berpotensi kuat menunggu momentum untuk melakukan serangan lanjutan khususnya Mas, terutama apalagi di helatan pemilu 2024 Mas. Karena kan selama ini kita belum melihat ada pergerakan yang lebih masif dari kelompok ini, Mas. Selain itu juga kita disuguhkan info penangkapan teroris oleh kepolisian. Nah, mungkin ada peluang ini nggak? Peluang untuk mengganggu momentum pemilu, Mas? Kita harusnya berterima kasih kepada Densus yang sudah ratusan orang ditangkap. Kalau itu tidak ditangkapin ya terjadi, Mas. Saya tidak berharap ada terjadi teror. Jadi kita harusnya berterima kasih karena yang ditangkap-tangkapin yang ratusan orang dalam tahun ini aja itu kan sebagian sudah siap untuk melakukan aksi teror. Kalau tidak ada Densus yang bekerja nangkap-nangkapin mereka, ya terjadi aksi teror. Jadi sebenarnya tidak adanya aksi teror itu bukan karena terorisme tidak ada, bukan itu, karena Densus yang nangkap-nangkapin. Buktinya ada kok yang ditangkap, ada bahan-bahannya, bahan-bahan alat-alatnya yang siap untuk melakukan aksi teror juga ada. Jadi itu kerjaan Densus yang sangat bagus dan kita harus apresiasi. Itu pertama. Yang kedua, ada momentum-momentum favorit yang dilakukan kelompok teror. Saya membuat disertasi tentang terorisme dan saya mencatat waktu-waktu teroris kapan dia melakukan aksi teror. Yang pertama, waktu favorit itu ketika bulan puasa. Ketika saya telusuri lebih lanjut, ternyata memang pada waktu bulan puasa, kelompok yang berafiliasi dengan ISIS itu ada perintah dari petinggi ISIS kepada pengikutnya untuk melakukan aksi amaliyah di daerahnya masing-masing. Karena pada saat bulan puasa itu pahala dilipat gandakan. Makanya kalau kita cek nanti, pada bulan puasa biasanya ada aksi teror. Karena dia merasa bagi pelakunya itulah pahalanya ditingkatkan, dilipat gandakan. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya pada malam Natal, Tahun Baru.
karena terkait aspek target. Targetnya orang yang berbeda, kelompok yang berbeda, tempat ibadah. Ada lagi yang biasanya menjelang Agustus sebagai perlawanan terhadap pemerintah. Itu biasanya waktu favorit 3 itu. Nah, itu soal waktu. Kemudian soal target, soal sasaran. Dari sepanjang catatan saya, yang pertama paling banyak, kalau kelompok JI itu simbol asing. Makanya dia di bom Bali 1, bom Bali 2 kan tulis asing. Kemudian JW Marriott, Ritz-Carlton itu juga milik asing, milik Amerika lah, JI. Kalau ISIS itu ada 2. Yang satu polisi, karena dianggap togut. Yang kedua adalah tempat ibadah, gereja biasanya. Makanya kasus-kasusnya kan paling banyak adalah menyerang kantor polisi, menyerang polisi, seperti Jalan Tamrin, kemudian Kampung Melayu, itu kan polisi kan, pos-pos polisi juga banyak, ada yang nyerang Wakapolsek di Karanganyar, kemudian tempat ibadah kan dari Surabaya, kemudian di Jogja, di Medan, ini kan tempat ibadah juga. Karakteristik mereka itu sudah ada polanya, jadi kita bisa tahu seperti itu. Nah, terkait 2024, kita belajar tentang analisis ancaman dan analisis kerawanan. Memang ini agak menarik karena kelompok teroris itu biasanya memang tidak mau mengakui pemerintah yang togut dan tidak mau mengikuti apapun kegiatan pemerintah, kegiatan politik. Perubahan pola JI yang mengubah dari kekerasan menjadi non-kekerasan, mau nggak mau mereka berbaur dengan masyarakat. Bahkan mereka ada yang masuk ke parpol, yang kemarin tempat ditangkap yang ramai itu, dia masuk parpol. Pada pemilu 2019, informasi-informasi intelijen menyebutkan bahwa mereka sudah masuk, sudah bermain di lapangan. Jadi, apakah potensi 2024 kelompok-kelompok ini akan bermain? Ya pasti. Mereka butuh tempat untuk eksis, sementara parpol juga butuh masa. Kalau ini bertemu, ya. Mas, Cak Ibnu, Galeri, saya izin dulu ya, saya menyelamatkan barang-barang dulu nih. Oh ya, monggo Pak, monggo Pak. Monggo Mas Karyono, monggo. Ya. Oke Pak. Monggo Mas Kar. Monggo Ya. Mas Kar. Terima kasih Mas Kar. Ya. Saya lanjutkan. Jadi ini berbahaya karena jika kelompok radikal ideologis ini bertemu dengan parpol yang mau mengakomodir mereka, ini berbahaya. Yang pertama, itu bahaya yang pertama. Mereka bisa bersatu dengan parpol. Bahaya kedua adalah mereka bisa mengganggu agenda politik. Mereka bisa saja memanfaatkan momentum itu untuk melakukan aksi-aksi yang berbahaya yang mengganggu agenda politik. Jadi 2024 ancaman terorisme, kelompok radikal terorisme berbahaya di situ. Kelompok radikal bersatu dengan parpol karena menemukan kebutuhan, butuh tempat. Kelompok radikalnya, parpolnya butuh masa. Kemudian mereka juga bisa memanfaatkan momentum itu untuk eksistensi dan mengganggu sistem, mengganggu keamanan atau mengganggu situasi pada waktu pemilu 2024. Gitu Mas Adit. Mas Adit. Baik, terima kasih. Mungkin saya mau nanya ke Mas Stanis, ada salah satu elit kita juga lagi rame diperbincangkan di media massa, termasuk media sosial soal dugaan salah satu dari elit Gerindra, sebut saja Fadlizon, yang dikaitkan dengan penangkapan teroris Dr. Sunardi kalau tidak salah ya. Bahkan Fadlizon sendiri sudah membantah bahwa yang dibahas adalah foto bersama Fadlizon di gedung DPR, salah satu dari terduga teroris yang dibawa oleh rombongan Ustadz Bakhtiar Nasir. Kemudian juga diisukan turut menyumbang lembaga yang diduga sebagai teroris itu. Mungkin apa pendapat Mas Stanis sebagai dari sisi keamanan? Artinya gini, secara awam para teroris bisa diartikan sudah berhasil masuk ke jantung-jantung pemerintahan loh, sekelas DPR loh. Mungkin itu pandangan awam saya. Mungkin bisa dijelaskan lebih eksplisit, Mas. Ya, ini kan ya sebenarnya peristiwa ini kan 2 kali kan. Yang dulu yang orang parpol yang itu kan juga sempat bertemu presiden kan. Sempat bertemu presiden, diterima presiden,
masuk ke istana kan. Ini kecolongan. Yang kedua, kalau Fadlizon dia sudah nyumbang. Jadi ini kita harus waspada, ternyata kelompok ini sudah bisa masuk ke tempat-tempat strategis dan vital. Ini sangat luar biasa, mereka sudah sangat berbahaya. Nah, kalau soal Fadlizon, kita harus objektif. Ketika menyumbang itu, apakah kelompok ini sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang atau belum? Kalau ketika Fadlizon nyumbang, tetapi sudah ada penetapan putusan pengadilan bahwa itu adalah kelompok terlarang, ini berbahaya. Tetapi ketika Fadlizon nyumbang, walaupun dia mengaku bahwa itu sumbangan dari banyak orang, dia menyalurkan, tetapi belum ditetapkan sebagai kelompok terlarang, ya berarti dia tidak cermat saja, tidak cermat. Kan orang tidak tahu kan kalau misalnya belum dilarang, ya itu masih sah-sah saja kan. Nah, ini harus dicek. Putusan pengadilan yang menyatakan itu sebagai kelompok terlarang itu kapan, Fadlizon nyumbangnya kapan. Kalau Fadlizon nyumbang setelah ditetapkan oleh pengadilan sebagai kelompok terlarang, nah ini berbahaya, ini bisa kena pasal. Tapi minimal yang harus kita tangkap adalah ternyata kelompok dengan ideologi seperti itu diterima oleh Fadlizon dan disumbang. Ini fakta yang nggak bisa dibantah. Diterima dan disumbang oleh Fadlizon. Mau sudah diprofiling atau bukan, tapi bagi saya sih bukan Fadlizonnya yang penting, Fadlizonnya nyumbang atau tidak, tetapi bagi saya adalah subjek ancaman ini, subjek pengancam ini sudah bisa masuk kemana-mana itu loh. Peristiwa kedua kan ini kan setelah yang ditangkap oleh Densus juga sudah pernah bertemu presiden, sudah sampai kemana-mana itu. Kita harus objektif menilai ini dari analisis ancaman itu loh, bukan personalnya Fadlizon saya lihat. Jadi kita harus objektif lah menilai. Baik Mas, mungkin Mas Tanis bisa kasih kiat atau tips biar Indonesia itu lebih kondusif dari upaya-upaya aksi terorisme dan radikalisme. Singkat aja Mas, sebelum masuk ke pertanyaan IKN nanti. Ya kita harus kembali ke jati diri bangsa kita lah, gotong royong, kebudayaan kita ini jangan ditinggalkan lah. Jangan ditinggalkan, kita kembali lagi dengan jati diri kita, terus ya mari bersatu lah. Para pemuka agama itu semua bersatu mengatakan bahwa terorisme dilarang. Kalau masih ada pemuka agama yang belain terorisme, ya itu kita susah itu loh. Semua agama pasti kita yakini bahwa tidak ada yang mengajarkan terorisme. Semua agama itu baik dan suci. Makanya ayo bersatu itu loh. Kita buktikan hal itu. Jangan sampai di celah-celah ini dimanfaatkan oleh kelompok terorisme. Selama kita nggak bersatu, itu menjadi ruang bagi terorisme untuk eksis. Baik, Mas. Pertanyaan terakhir, Mas, soal pemindahan IKN. Kira-kira ada nggak sih pemindahan ini mempengaruhi konstelasi dari misi kelompok-kelompok teroris tersebut untuk melakukan perlawanan terhadap negara, gitu? Ya, paling nggak begini. Ada teori atau analisis yang berkaitan dengan resiko terorisme. Ketika negara menyebarkan, disebar titik vitalnya dari Jakarta, disebar ke Kalimantan, kemudian nanti dibuat di IKN akan dibuat lebih rapi, dibuat dengan sistem yang lebih baik, maka peluang bagi kelompok teroris untuk menyerang titik pusat kekuasaan akan semakin lebih sulit. Jadi sebenarnya pemindahan ibu kota ke IKN nanti dengan dibangun dan lebih bagus itu akan lebih menyulitkan apapun ya, itu bukan hanya terorisme, mungkin kelompok-kelompok lain yang akan mengganggu sistem pemerintahan kita. Itu akan menyulitkan, tetapi memang harus diwaspadai, isu ini bisa dimanfaatkan oleh mereka. Bisa dimanfaatkan mereka sebagai trigger untuk entah melakukan aksi apapun yang ini kan banyak sentimen-sentimen yang muncul ya. Pindah Kalimantan kan bisa muncul versi mereka bisa macam-macam kan. Kebijakan pemerintah apapun itu bisa dianggap salah itu. Ini bisa menjadi trigger bagi mereka untuk lebih menunjukkan sentimen terhadap pemerintah. Tetapi secara prinsip pemindahan ibu kota ini menurut saya
bagus, strategis, dan bisa meminimalisir resiko dari terorisme. Baik, terima kasih penjelasannya Mas Tanis. Jadi kembali lagi bahwa terorisme dan radikalisme adalah satu hal yang mampu merusak stabilitas politik, stabilitas nasional dan sebagainya, termasuk juga kepada persoalan ekonomi. Juga pemindahan ibu kota ke ibu kota negara Nusantara ini menjadi bagian langkah maju, langkah progresif, terutama dalam menghalau tindakan-tindakan radikalisme dan terorisme. Terima kasih Mas Tanis atas penjelasannya. Kemudian singkat aja saya langsung ke narasumber terakhir, Mas Ahmad Kere. Mas Ahmad, bagaimana tanggapan Anda melihat situasi nasional hari ini? Apakah pergerakan aktivis hari ini sudah bisa mengakomodir keinginan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah? Ya, baik. Selamat malam. Terima kasih Mas Adit, narasumber sebelumnya Bang Karyono dan Bang Stanis. Terkait dengan pertanyaan tadi, saya lihat bahwa kawan-kawan mahasiswa maupun aktivis hari ini dengan melakukan masukan maupun berbagai diskusi itu sudah mewakili masyarakat pada umumnya, karena kita tahu bahwa kawan-kawan aktivis ini sebelum mereka turun ke jalan maupun melakukan diskusi di lingkungan kampus maupun sekretariat organisasi mahasiswa, itu kan mereka lihat dulu fenomena di lingkungan masyarakat, apa aja yang masyarakat keluhkan. Sehingga mereka tidak kosong dan mereka menyampaikan itu benar-benar dari rakyat, keresahan masyarakat. Jadi yang hari ini sangat kita sayangkan adalah ada kelompok-kelompok radikal yang dengan brutal memanfaatkan situasi semua isu di negara ini, salah satunya terkait dengan isu IKN, terus PT 0%, terus tunda pemilu, dan juga yang saat ini viral itu dengan kelangkaan minyak goreng. Sedangkan orang-orang ini hadir untuk memperkeruh suasana. Itu yang sangat kita sayangkan. Jadi saya rasa bahwa apabila kelompok ini masih terus gentayangan di publik, maka suasana ini akan terus diperkeruh. Itu sih yang terkait dengan tadi, Mas. Baik, Mas. Mungkin bicara soal pemilu 2024 dari sisi atau perspektif aktivis Corong Rakyat, seberapa besar sih, atau mungkin bisa seberapa besar potensi kerawanan di pemilu 2024 nanti? Ya, sebelum ke sana, saya mengulang kembali kelompok-kelompok radikal ini, Mas. Mereka ini selalu menyudutkan apa yang dilakukan pemerintah. Jadi mereka hanya melihat dari satu sisi negatifnya pemerintah, lalu mereka melakukan kritik baik dengan cara melakukan turun aksi, diskusi, dan melakukan menyebarkan pamflet-pamflet yang itu menyudutkan pemerintah dan selalu memprovokasi masyarakat. Terus terkait dengan kerawanan pemilu 2024 nanti, selama kelompok ini masih ada, maka saya yakin bahwa mereka terus memperkeruh suasana. Dan terkait pemilu, bisa saja mereka bergerak terus masif melebihi dengan kejadian 2019 kemarin di pemilihan umum itu, Mas. Singkatnya seperti itu. Mungkin ada sikap dari Corong Rakyat untuk ke depan bicara soal pemilu 2024, harapannya apa, kemudian masukannya apa, mungkin bisa disampaikan, Mas Ahmad. Ya, untuk 2024 ini kami Corong Rakyat berharap jangan sampai ada lagi politik identitas, karena kalau masih ada maka masyarakat dipecah belah oleh kelompok-kelompok ini, sedangkan mereka yang duduk di jabatan memanfaatkan
jabatan mereka dan memanfaatkan masyarakat untuk mereka memecahkan masyarakat, dan sangat kita sayangkan apabila ini terus terjadi di pemilu yang akan datang, Mas. Ya, itu sih harapan kami dari Corong Rakyat, Mas. Ya, mungkin satu lagi terakhir tambahan dari saya soal tanggapan teman-teman dari aktivis Corong Rakyat soal pemindahan IKN itu. Menurut Anda, apakah itu berdampak positif, baik secara politik, atau bahkan berdampak negatif? Mungkin punya tanggapan. Ya, kalau kita dari Corong Rakyat sendiri sih melihat pemindahan ibu kota negara ini sangat positif ya. Kalau orang lain atau orang yang pro terhadap pemerintah dan hanya melihat satu sisi, maka mereka menganggap bahwa pemindahan ibu kota ini negatif. Karena dalam situasi pandemi seperti ini, pemerintah memaksakan untuk memindahkan ibu kota. Sedangkan mereka tidak melihat bahwa dari sisi positifnya, pemindahan ibu kota ke Kalimantan sana, itu bisa pemerataan ekonomi dan pembangunan itu cukup masif. Itu aja dari Corong Rakyat, Mas. Baik, terima kasih Mas Ahmad Kerey sudah memberikan penjelasan yang singkat, padat, jelas. Mungkin rekan-rekan, malam ini kita masuk pada sesi terakhir. Saya akan memberi 2 pertanyaan dari teman-teman dan rekan-rekan yang punya pertanyaan bisa disampaikan untuk 2 penanya, ditujukan kepada siapa, terkait bahasan yang tadi disampaikan dari narasumber. Barangkali ada yang berkenan mau bertanya, silakan saja. Nggak ada? Kita tunggu 1 menit. Baik, kalau tidak ada penanya, mungkin kita bisa akhiri. Kita bisa simpulkan bahwa diskusi malam hari ini telah melakukan pencerahan terhadap kita semua mengenai isu-isu yang aktual terjadi di hari ini, dari pernyataan Menteri Agama, kemudian terorisme, penundaan pemilu, PT 0%, soal kelangkaan minyak goreng. Itu sudah terjawab dari ulasan-ulasan dari narasumber, dari Mas Karyono, dari Mas Tanis, berikut juga dari Bang Ahmad Kerey. Oh, sorry. Ini ada pertanyaan, sorry, ini via komen ya. Nggak kebaca. Dari Akbar, untuk Mas Tanis, apakah benar ada direksi BUMN yang sudah terpapar radikal? Mengapa begitu? Sulit mengidentifikasi orang-orang yang sudah terpapar radikalisme. Mungkin ada jawaban Mas Tanis. Iya, Mas. Beberapa tahun yang lalu kita dikejutkan oleh hijrahnya atau perginya seorang direksi dari BP Batam. BP Batam itu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam. Ini lembaga pemerintah pusat, dan ini levelnya direktur. Levelnya direktur, satu keluarga pergi ke Suriah. Walaupun sekarang sudah balik ya, sekarang sudah balik dan dalam status dalam melalui proses hukum. Satu keluarga ke sana. Ini sudah level tinggi, level direktur BP Batam. Kita bisa cek di internet, sangat banyak sekali berita-beritanya. Jadi
Sudah ada. Tapi ini apakah statusnya BUMN atau statusnya badan pemerintah nanti dipastikan lagi ya. Tetapi ini termasuk lembaga non struktural yang bentuknya badan layanan umum. Nah, apakah itu BUMN atau lain pemerintah? Yang penting levelnya itu sudah direksi. Nah, kalau yang karyawan BUMN kan sudah banyak kan. Yang di beberapa kasus yang seperti di BOM Surabaya itu ketika dilakukan penangkapan, kemudian yang di Mapolresta di Riau itu juga, kemudian sudah ada beberapa juga yang ditangkap dari BUMN. Saya kira banyak, tidak hanya satu, ada banyak. PNS juga udah mulai banyak. Kemarin terakhir juga ada PNS di Tangerang kalau nggak salah, itu yang pertanian. Jadi ini bisa masuk ke siapapun, Ada bukti-buktinya sangat mudah sekali dicari di berita-beritanya. Nah, untuk mengidentifikasi orang yang sudah terpapar, kita tuh sering salah kaprah. Orang sering salah kaprah bahwa orang radikal itu diidentikan dengan penampilan. Itu salah kaprah. Orang mau penampilan, mau gondrong kayak, mau jenggotan kayak, mau pakai model pakaian apa, itu nggak menggambarkan pemikiran. Jadi jangan menilai orang dari pakaiannya gitu. Itu hak mereka, hak dia gitu. Apakah kalau saya jenggotan itu saya dikatakan seorang filsuf? Ya enggak kan? Atau kalau misalnya saya pakai celana sobek-sobek, saya adalah penggemar musik rock, ya juga tidak itu loh. Nah, cara mengidentifikasi itu ketika kita ajak dialog pertama. Kita ajak dialog. Atau ketika dia mengucapkan atau menyampaikan pemikirannya. Misalnya saya tidak setuju Pancasila, saya setuju dengan ideologi ini. Itu tahap pertama. Ketika dia sudah mulai menjelek-jelekan pemerintah, tidak setuju dengan ideologi Pancasila, lalu dia memaksakan kehendaknya, memaksakan ideologinya dengan kekerasan. Itulah tanda-tanda orang radikal. Ketika dia memaksakan pemikirannya dengan kekerasan, dan ada tujuan-tujuan tertentu, tujuan kekuasaan, tujuan politik, dan lain-lain, itu radikal terorisme yang sedang kita bahas, bukan radikal yang lain. Jadi untuk mengidentifikasinya tidak mudah. Makanya perlu peran pemuka agama, perlu peran guru, perlu peran keluarga, untuk memastikan bahwa lingkungan sekitarnya itu aman dari ancaman ideologi radikal ini. Itu Mas jawabannya. Baik, terima kasih penjelasannya Mas Stanis. Jadi memang peran pemuka, peran lingkungan, dan sebagainya menjadi peranan penting untuk mencegah radikalisme. Kita tahu bahwa radikalisme adalah satu hal yang tindakan yang melanggar undang-undang dan sangat mengganggu keberagaman kita yang sudah menjadi adat dan istiadat di tanah air kita. Gitu. Mungkin itu aja. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, saya akhiri. Terima kasih Mas Stanis atas kesediaan waktunya. Terima kasih Bang Ahmad Khairey. Terima kasih juga untuk Mas Karyono dan rekan-rekan semua, terutama juga untuk Cak Ibnu. Makasih. Mungkin bisa lagi tuh Mas Adit, mungkin bisa direspon di chat untuk Mas Stanis. Mungkin ini terakhir ya. Oh iya. Baru masuk. Sebentar. Oh iya. Terakhir ya, mungkin dari Vina, Mas Stanis, ya. Mau ada yang bertanya nih. Beberapa kelompok yang sering mengusung khilafah selalu menarasikan jika ratusan teroris yang ditangkap Densus itu banyak yang salah tangkap, tidak segera diproses sampai berbulan-bulan, bahkan hingga dia meninggal. Narasi ini cepat berkembang karena pendukungnya cenderung mudah terprovokasi. Nah, bagaimana cara meredam narasi tersebut dan meyakinkan bahwa Densus bukan alat negara, dan bagaimana juga kita menjelaskan bahwa agar Densus adalah sudah bekerja secara profesional gitu. Jadi narasi-narasi ini Mas yang harus dilawan. Mungkin ada tipsnya Mas. Ya kita ini yang di sini yang waras-waras ini harus berani ngomong dengan bukti. Terorisme ada pelakunya, ada korbannya, jelas kan? Ada cukup banyak, dan sidang
sidang untuk kasus terorisme itu kan terbuka. Kalau misalnya ada kelompok-kelompok yang menganggap bahwa itu rekayasa, tinggal ikut sidangnya, jadi saksi meringankan, kan gampang kan? Oke, misalnya kita nggak percaya bahwa terorisme itu ada, misalnya penembakan itu fiktif, ya kita punya bukti apa gitu. Tinggal ikuti aja di sidang, mengajukan diri sebagai saksi yang meringankan, kan clear. Tapi kalau selama hanya ngomongnya di medsos saja, ya udah itu menjagoan medsos. Kita lawan aja, kita yang waras ini kita ngelawan, ya kita lawan mereka sih. Kalau kita lawan ya suara yang ada di medsos yang berkali-kali terus-menerus dan tidak ada kontra akan dianggap kebenaran. Pemerintah saja tidak cukup, perlu melibatkan masyarakat yang waras. Ya mari kita sebagai orang yang waras ini ikut membantu pemerintah, ikut membantu supaya negara kita aman dengan menyampaikan fakta gitu. Nah, kalau Densus itu alat negara, emang Densus alat negara kok. Densus itu kan bagian dari kepolisian yang mempunyai kewenangan intelijen dan penyelidikan, terutama di bidang terorisme. Tugas Densus memang nangkap-nangkapin. Kalau misalnya dalam 1 tahun ini tidak ada penangkapan dilakukan Densus, ya sudah jadi apa itu dengan barang-barang bukti yang bom yang banyak itu. Ada itu kan pasti digelar kan, ini penangkapan barang bukti seperti ini, dan orangnya diproses hukum kok. Mana yang tidak diproses hukum, coba tunjukin siapa namanya. Yang kasus terorisme yang tidak diproses hukum sampai berbulan-bulan, tunjukin coba namanya siapa. Kalau ada nanti saya bantu konfirmasi ke Densus. Orang ini di mana? Jadi saya kira semua diproses kok. Bahkan yang pelaku yang di bawah umur pun dikejar 7 hari sudah penyidikan sudah selesai. Jadi kalau misalnya ada orang yang ditangkap tidak diproses sampai berbulan-bulan, nanti sampaikan aja, saya bantu, saya cek kalau ada orangnya. Jadi kita main data, main fakta saja. Gitu, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Stanis. Oke, mungkin itu aja cukup. Terima kasih buat Mas Stanis. Terima kasih juga buat kawan-kawan. Semoga ke depan bangsa kita semakin aman dari radikalisme, dari terorisme, kemudian juga stabilitas politik kita semakin tentram, tidak ada aja gangguan-gangguan dari pihak-pihak tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.